Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Silver Moon dengan tenang berkata, ini, karena guru bertanya kepada saya akan terus terang. Bolehkah saya menanyakan rencana guru untuk masa depan? Jika dia tidak punya rencana lain, maka tinggal di Sekte Awan Melayang bukanlah keputusan yang buruk. Kedua pembudidaya Nas Chen Sol awal itu tidak akan membatasi Anda jika Anda tetap tinggal. Selanjutnya, Sekte Awan Melayang bukan sekte kecil. Ia mampu memberikan sejumlah dukungan untuk guru. Tentu saja, jika guru memiliki rencana lain, maka biarkan saja. Tidak ada yang dengan mudah berani memprovokasi seorang pembudidaya Nas Chen Sol, apakah mereka liar atau tidak. Han Li dengan tenang berkata, untuk saat ini, saya tidak memiliki rencana konkret, tetapi saya harus menghabiskan tahun-tahun berikutnya untuk mengolah Nas Chen Sol saya. Saya juga harus melakukan perjalanan ke barat jauh dan mendapatkan 3 lapisan terakhir untuk teknik pengembangan besar. Selain itu, saya harus melakukan perjalanan ke negara bagian Yuanwu. Saya berjanji untuk memusnahkan klan Fu di negara itu. Saya tidak tahu apakah mereka terkait dengan klan Fu dari Paviliun 100 kemungkinan. Setelah berpikir lebih jauh, Silver Moon mengusulkan, jika itu masalahnya, guru harus tetap berada di Sekte Awan Melayang. Jika guru mendapatkan bimbingan dari pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tidak akan ada banyak keuntungan dengan berdiri sendiri. Iya, itu masuk akal untuk dikatakan. Aku sudah lelah sekarang. Anda dapat menarik diri. Tanpa langsung menjawab Silver Moon, dia berjalan ke arah kamar tidurnya. Silver Moon memiringkan kepalanya saat dia melirik Han Li yang berjalan pergi dan memasang ekspresi termenung sebelum berjalan menjauh dari aula. Berbaring di ranjang batu di kamar, Han Li menatap langit-langit batu saat pikirannya mengembara, merasa sulit untuk tertidur. Ketika dia mengingat formasi Nas Chen Sol-nya, dia dipenuhi dengan keraguan. Meskipun tampaknya memadatkan Nas Chen Sol itu sederhana, itu sebenarnya sangat berbahaya. Ketika inti hancur, itu menyebabkan meridian seluruh tubuh mengalir mundur. Sebenarnya, itu sudah cukup menyakitkan untuk membunuhnya. Tetapi karena kultivasinya lebih dalam daripada kelas yang sama, dia mampu menanggungnya. Tentu saja, pil ginseng roh 9 sangat efektif selama periode ini, kalau tidak Han Li curiga dia akan pingsan. Tahap inti yang hancur sangat berbahaya. Namun, itu memucat dibandingkan dengan tahap berikutnya, serangan balik iblis dalam. Dengan bantuan manik-manik kayu pemeliharaan jiwa, manik-manik layar matron, dan harta pelindung jiwa lainnya, bersama dengan pil tempering jiwa, dia percaya dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk melewati tahap ini dibandingkan dengan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya. Namun, dia tidak menyangka kelicikan ganas dari serangan balik iblis dalam menjadi beberapa kali lebih besar dari legenda. Setan-setan batin membuat Han Li mengalami serangkaian ketakutan jauh di dalam hatinya. Selama waktu ini, dia tidak mampu mengatakan bahwa itu adalah ilusi dan hidup melalui masing-masing dari mereka. Terlepas dari apakah desa asalnya yang kecil digeledah, keluarganya diserang, atau kultivasinya sendiri menghilang, pengejaran seluruh dunia kultivasi agar botolnya terungkap, semuanya membangkitkan kelemahan hati Han Li. Masing-masing ilusi ini terlihat nyata. Begitu dia jatuh ke dalamnya, dia tidak punya metode untuk membebaskan diri dari mereka. Terlepas dari sifatnya yang tenang dan tak tergoyahkan, dia hampir tenggelam dalam ilusi ini karena amarah dan ketakutan. Untungnya, pil tempering roh dan harta karun lainnya layak mendapatkan nama mereka, memungkinkannya untuk menjaga pikirannya tetap jernih selama saat-saat penting. Akhirnya, ini menyebabkan Han Li akhirnya melepaskan diri dari ilusi, terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Tetapi sebelum dia bisa menenangkan pikirannya, iblis-iblis dalam segera menindaklanjuti dengan serangan lain.
Sementara dia masih gelisah, dia malah ditempatkan ke dalam banyak ilusi yang lebih bahagia. Dia bertemu ayah, ibu, dan adik perempuannya sekali lagi, menjalani kehidupan bahagia ketika dia masih kecil. Dia melihat mimpi indah di mana dia menikahi Nangong Wan dan mereka menjadi sahabat Dao. Dia bahkan bermimpi di mana dia memiliki selir dengan Mo Sisters, Chen Qiaoqian serta beberapa wanita lainnya. Namun, Han Li dapat dengan mudah membebaskan diri dari keinginan tersebut. Setelah itu, Han Li membayangkan dirinya menjadi hegemon dunia kultivasi di wilayah selatan surgawi, akhirnya naik ke dunia berikutnya dan menjadi abadi sejati. Penglihatan seperti itu berlanjut satu demi satu. Setelah diselimuti ilusi ini untuk waktu yang tidak diketahui, mengalami apa yang tampaknya merupakan kebahagiaan dan kesedihan yang tampaknya bernilai beberapa kali seumur hidup, dia tiba-tiba menjadi sadar dengan keberuntungan dan akhirnya bisa lolos dari jebakan iblis dalam, membentuk jiwa yang baru lahir. Saat Han Li diam-diam mengingat ini saat dia berbaring di tempat tidur, dia tidak mengingat pertama kali jiwa baru lahirnya terwujud. Begitu Nas Chen Soul-nya terbentuk, ia segera terbang keluar dari atas kepalanya. Dia jelas merasa bahwa Nas Chen Soul menjadi dirinya, dan dia tidak mampu mengendalikan tindakan Nas Chen Soul dan hanya bisa tanpa daya mengamatinya bermain dengan rambutnya seolah-olah itu adalah bayi yang benar-benar ceroboh. Pada saat itu, pikirannya terasa tenang dan tidak terbebani seperti semua kekhawatiran telah dilemparkan ke belakang pikirannya dan dia telah menjadi dirinya yang sebenarnya. Setelah merenungkan, dia menyadari apa yang telah terjadi. Karena dia baru saja membentuk Nas Chen Soul, dia tidak mampu menggabungkannya dengan pikirannya. Begitu dia menyatukan Nas Chen Soul dan mengembangkan kultivasinya, masalah ini seharusnya tidak muncul kembali di masa depan. Setelah dengan gelisah merenungkan tentang pengalamannya membentuk Nas Chen Soul, dia akhirnya menutup matanya dan tertidur. Selama momen istirahat ini, pemandangan yang jarang muncul kembali di benaknya. Dia kembali ke desa asalnya di mana dia dengan bebas bergegas melewati pegunungan bersama kakak laki-laki dan perempuannya. Setelah itu, dia kembali ke rumah untuk makan bersama orang tuanya dan mengobrol dengan baik. Itu adalah mimpi yang bagus. 3 hari kemudian, ketika tetua Sekte Awan Hanyut kembali, Han Li setuju untuk memasuki Sekte Awan Hanyut tanpa syarat apapun. Kedua tetua sangat senang mendengar ini. Mereka segera mengusulkan untuk mengadakan perayaan megah di dalam sekte untuk masuknya Han Li ke dalam sekte tersebut, bahkan mengundang para kultivator kelas tinggi dari sekte lain untuk merayakannya. Begitu Han Li mendengar ini, dia dengan intens menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Dia mengusulkan ketaatan yang lebih sederhana untuk hanya memberitahu dua sekte lain tentang pintu masuknya. Bagaimanapun, dia akan datang untuk bertemu dengan para tetua Nas Chen Soul dari dua sekte pada akhirnya. Dia mungkin juga membuat pintu masuk yang tenang menarik perhatian pada dirinya. Sementara lelaki tua berambut perak dan pena tua Lu merasa ini tidak pantas, mereka mengerti bahwa Han Li tidak menyukai aktivitas yang ramai. Segera setelah itu, Han Li mengikuti keduanya ke aula di gunung utama 6 puncak luar biasa sekte. Di sanalah mereka memanggil semua murid formasi inti dari sekte tersebut. Sebagian kecil dari mereka mengenali Han Li sebagai murid kondensasi Qi. Ketika mereka mendengar desas-desus beberapa hari sebelumnya bahwa seorang kultivator Nas Chen Soul yang baru naik akan memasuki sekte mereka, mereka menyelidiki latar belakang Han Li. Tetapi ketika saat tiba untuk melihat Han Li, mereka semua menunjukkan wajah hormat terlepas dari emosi rumit apapun yang mungkin mereka miliki. Melihat leluhur bela diri, sebelumnya memanggilnya sebagai Paman Han membuatnya tertawa dalam hati, tetapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Dengan lambaian tangannya, dia menyuruh mereka berdiri. Namun, perasaan spiritual Han Li melihat sekilas wanita bermarga Song yang mengenakan ekspresi rumit ketika dia memanggilnya Paman bela diri.
Suaranya bahkan agak ragu-ragu. Tampaknya wanita ini memiliki keraguan karena tidak menemukan apapun meskipun teknik membaca hati yang dia gunakan padanya. Dia tidak bisa mengatasi masalah yang diberikan budidaya Hanli saat ini. Setelah dia bertemu dengan para pembudidaya formasi inti, lelaki tua berambut perak itu segera menampilkan peta urat nadi pegunungan Dreamcloud. Hanli diizinkan untuk memilih gunung dengan ki spiritual yang melimpah untuk mendirikan tempat tinggal guanya. Itu tidak harus berada dalam jangkauan sekte awan melayang. Setelah mendengar ini, Hanli menghabiskan hari itu melihat-lihat tanpa ragu-ragu dan menemukan gunung berukuran sedang di sebelah barat sekte awan melayang. Meskipun gunung ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak memiliki ki spiritual terbaik, itu adalah rantai pegunungan yang saling berhubungan. Selain gunung utama, dikelilingi oleh 3 gunung yang lebih pendek. Sangat cocok untuk menempatkan formasi dan batasan mantra, sangat sesuai dengan keinginan Hanli. Membuka kediaman gua adalah masalah yang agak mudah bagi Hanli. Meskipun menjadi gua terbesar yang belum dia ukir, dia hanya menghabiskan waktu setengah hari. Setelah Hanli selesai membangun tempat tinggal guanya, Hanli segera menempatkan beberapa formasi mantra yang tangguh di masing-masing dari 3 puncak, benar-benar menyelimuti area 10 km dalam kabut. Hanli tidak terlalu puas dengan formasi mantra ini. Hanli memutuskan bahwa begitu dia mendapatkan lebih banyak pemahaman dalam mantra formasi Dao, dia akan menempatkan formasi yang lebih besar lagi. Setelah itu selesai, Hanli kembali ke kediaman gua sebelumnya di kebun obat dan bersiap untuk memindahkan semuanya ke sana. Namun, ada sosok anggun yang menunggu di taman obat di bawah gunung. Begitu dia melihat Hanli, dia memberi hormat dan memohon pada Hanli, Mu Peiling buta meskipun memiliki mata. Junior ini berharap senior Han tidak akan tersinggung dengan tindakanku sebelumnya. Namun, saya memiliki masalah yang harus saya minta dari senior. Apakah senior bersedia menerima saya sebagai murid? Saya pasti akan melayani Anda sepanjang hidup saya dan tetap setia sepenuhnya. Setelah itu dikatakan, wanita yang biasanya sombong ini menundukkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit kegugupan dari wajahnya, tetapi matanya bersinar dalam antisipasi. Hanli memeriksa wanita di depannya dan dengan dingin menolaknya, saya tidak menerima murid. Dan mengapa Anda berpikir bahwa saya akan menerima seorang kultivator pendirian yayasan? Adapun tindakan terburu-buru Anda, saya akan mengabaikan atas nama hubungan masa lalu kita. Senior, aku. Ketika Mu Peiling mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan dan dia bergegas untuk mengatakan sesuatu yang lain. Namun, Hanli menepis lengan bajunya dan memanggil badai, bergoyang dan mengganggu wanita itu. Pada saat dia mendapatkan kembali bantalannya, Hanli tidak bisa ditemukan. Setelah melihat ini, wanita itu menjadi putus asa dan kosong berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, senior Han yang baru muncul ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Pada saat itu, Hanli sudah kembali ke dalam gua kediaman lamanya. Dia langsung menuju kamar serangganya dan menarik 10.000 kumbang pemakan emas. Dalam 20 tahun terakhir, kumbang pemakan emas murninya telah berevolusi sekali lagi, hampir menumpahkan semua perak pada cangkangnya menjadi emas. Hanya beberapa bintik perak yang masih tersisa di cangkangnya. Jika dia tidak memeriksanya dengan cermat, mereka akan tampak benar-benar emas. Jelas bahwa kedewasaan penuh untuk kumbang pemakan emas hanya selangkah lagi. Ini secara bersamaan menyebabkan Hanli bersemangat dan agak kecewa. Keganasan kumbang pemakan emas yang sebagian besar murni ini telah sangat memperluas perspektif Hanli. Dia mengadu lebih dari 100 kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dan yang baru berevolusi satu sama lain. Sebagai hasil dari beberapa detik, kumbang bernoda hitam hampir musnah. Baik itu kekuatan atau keuletan, kumbang yang baru berevolusi jauh lebih unggul daripada kumbang bernoda hitam. Selain itu,
Kumbang yang baru berevolusi mulai mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan dan menjijikkan, dan rasa haus darah dan kerakusan mereka telah mencapai tingkat yang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia yakin bahwa jika mereka tidak berada di bawah pengaruh pembatasan pengendalian jiwa, mereka akan melahapnya tanpa ragu-ragu. Han Li juga samar-samar merasa kendali atas mereka telah melemah. Jika mereka berevolusi sekali lagi, pembatasan umum akan menjadi hilang dalam menghadapi sifat biadab mereka. Terlepas dari pemikiran ini, Han Li mengisolasi sekelompok kumbang pemakan emas terbesarnya dan berusaha agar mereka berevolusi secepat mungkin sehingga dia bisa menyaksikan kebiadaban dan kekejaman kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang. Namun, maju ke tahap berikutnya membutuhkan waktu jauh lebih lama dari yang dia perkirakan. Dia takut 100 tahun lagi, tidak mungkin mereka berevolusi ke tahap terakhir. Namun, ini bisa diterima. Ini memberinya waktu untuk menemukan metode yang lebih baik untuk mengendalikan kumbang ini. Setelah menarik kumbangnya, Han Li berjalan ke kebun obat sambil merenung. Dia kemudian dengan hati-hati menyingkirkan ginseng roh 9 dan pohon sumur roh yang hampir tumbuh. Meskipun ginseng roh 9 telah sangat lemah dari penggunaannya dalam pil obat, Han Li dapat dengan mudah mengembalikannya dengan cairan hijau. Adapun pohon sumur roh, dia telah mematangkannya selama bertahun-tahun. Hari itu akan mulai memproduksi wine nektar tidak lama lagi. Han Li menantikan kemampuan yang akan dia dapatkan dari membersihkan matanya dengan air cerah dalam jumlah besar. Terlepas dari serangga dan tanaman di kebun obatnya, Han Li memiliki berbagai macam barang lainnya, tetapi dia merasa tidak tertarik untuk mengumpulkannya dan meninggalkannya begitu saja. Ketika Han Li melirik ke kebun obat dari atas di langit, dia secara tidak sengaja menemukan Mu Peiling di bawah. Dia menggertakkan giginya dengan ekspresi tidak berdaya dan tidak memperhatikan Han Li diam-diam terbang di atas. Han Li dengan ringan menggelengkan kepalanya. Sementara menangani masalah-masalahnya hanyalah upaya sepele, dia tidak mau menggunakan pengaruhnya karena dia baru saja menjadi kepala tetua dari Sekte Awan Hanyut, belum lagi bahwa klan Mu dan klan Yan adalah klan budidaya besar di negara bagian Xi. Adapun hubungannya dengan wanita itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu bukan alasan yang cukup untuk bertindak. Bahkan, dia menolak permintaan apapun dari murid-murid Sekte Awan Hanyut yang telah mengenalinya sebelumnya. Han Li benar-benar tidak tertarik untuk mencampuri urusan dalam klan dengan paksa. Dengan demikian, Han Li diam-diam terbang melintasi Sekte Awan Melayang dan tiba di depan kediaman gua barunya. Penghalang kabut pergi begitu Han Li muncul dan dia langsung terbang ke tengah gunung. Setelah Han Li menempatkan serangga dan tanaman di dalam kediamannya dengan sangat akrab, dia menyerahkan urusan kediaman ke tangan Silvermoon untuk saat ini. Dia kemudian memasuki ruangan yang sunyi tanpa ragu-ragu dan mulai menyatukan Nas Chen Soul-nya. Selama waktu ini, pria tua berambut perak dan Penatua Lu sama-sama tahu bahwa Han Li membutuhkan waktu ini untuk maju dalam langkah pertama menstabilkan jiwa baru lahirnya. Dengan demikian, mereka tidak mengganggu kultivasi Han Li. Beberapa bulan kemudian, Han Li dapat dengan lancar menyatukan Nas Chen Soul-nya dan menggabungkan pikirannya dan Nas Chen Soul menjadi satu. Jika dia memiliki Nas Chen Soul yang termanifestasi dari kepalanya sekarang, Han Li akan dapat dengan mudah mengontrol tindakannya. Pada saat Han Li meninggalkan ruangan yang sunyi, Silvermoon telah mengambil wujud seorang wanita muda dan dengan hormat menunggu di luar ruangan. Namun, ketika dia melihat Han Li, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, "Sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku." "Apa itu?" Silvermoon tersenyum dengan bibir mengerucut dan berkata, "Tuan, setengah bulan setelah Anda memasuki ruang sunyi, keponakan bela dirimu datang ke sini dan sudah duduk di atas salah satu gunung yang lebih kecil. Dia sudah menunggu di sana selama berhari-hari." Han Li mengangkat alisnya dan tanpa ekspresi berkata,
wanita ini sebenarnya tidak memiliki rasa kesopanan. Jika dia sangat ingin menunggu, maka biarkan dia menunggu. Saya bukan orang yang mencari masalah. Tapi Tuan, tidak lama setelah wanita ini tiba, saya menerima jimat transmisi suara dari klan Yan dan klanmu. Karena guru dalam pengasingan, saya telah membuat duplikat dari masing-masing jimat transmisi suara ini. Silvermoon mengalihkan pandangannya dan dengan ragu bertanya, apakah guru ingin melihatnya? Han Li membelai dagunya dan dengan acuh tak acuh berkata, jimat transmisi suara. Dari klanmu dan Yan. Mungkinkah ada sesuatu dengan wanita bernama Pei Ling itu? Apakah ada masalah? Silvermoon tersenyum manis, hehe. Guru memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi saya tidak perlu mengatakan apapun. Guru akan tahu segera setelah dia mendengar. Benar-benar ada sedikit masalah. Keluarkan. Han Li tidak tertarik menebak arti di balik kata-katanya dan dia mengulurkan tangannya. Silvermoon mengeluarkan jimat putih dan merah dan menyerahkannya kepada Han Li dengan senyum masih di wajahnya. Han Li meraihnya dan membuatnya menyala menjadi bola api. Han Li dengan tenang mendengarkan apa yang dikatakan bola cahaya. Sesaat kemudian, dia memasang wajah takjub, segera digantikan dengan kemarahan. Begitu Han Li selesai mendengarkan mereka, ekspresinya tenggelam dan dia dengan dingin berkata, wanita ini benar-benar terlalu berani. Apakah dia percaya bahwa saya akan membiarkan dia bertindak begitu merepotkan karena dia adalah bibi bela diri saya selama beberapa tahun? Silvermoon berusaha menahan senyumnya. Dia jelas mengerti bahwa ini akan menyinggung guru. Namun, tampaknya wanita ini percaya bahwa guru bukanlah pria yang berhati keras meskipun dia hanya memiliki sedikit kontak dengan Anda. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk berani mencari perlindungan dari Anda pada hari itu. Selain itu, bahkan jika Anda menghukumnya, dia mungkin percaya itu sebagai alternatif yang lebih baik daripada menjadi pendamping Dao dari saudara senior Yan itu. Petik 2. Han Li melirik Silvermoon dengan kilatan kesal di matanya dan berkata, namun, dia terlalu berani. Untuk benar-benar secara langsung memberi tahu kedua klan bahwa aku telah membawanya sebagai selir. Kedua kepala klan buru-buru mengirim transmisi suara yang mengungkapkan penyesalan mereka. Kepala klan Yan bahkan membatalkan pernikahan, berharap agar saya tidak tersinggung karena ketidaktahuan mereka. Karena wanita ini berani bertindak seperti ini, sepertinya dia harus bersiap. Silvermoon berkedip dengan mata cerah dan mengungkapkan sedikit keheranan, Tuan bermaksud. Han Li meregangkan dirinya dan dengan malas berkata, apakah ada yang aneh dalam diriku menerima selir sekarang karena aku telah membentuk Nas Chen Sol? Karena wanita ini adalah kecantikan yang tiada taraf, saya mungkin juga membuat fiksi ini menjadi kenyataan dan merasakan apa artinya berkultivasi berpasangan. Namun, ada jejak seringai di wajahnya. Setelah beberapa saat kebingungan, Silvermoon mengerucutkan bibirnya dan dengan ragu berkata, namun, guru tidak pernah bersama seorang wanita, dan dia bahkan menolak beberapa rayuan. Nyonya Wen misalnya, dan sebelumnya ada. Han Li menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara datar, masa lalu adalah masa lalu. Saat ini adalah sekarang. Kultivasi saya terlalu dangkal sebelum saya membentuk jiwa baru lahir, dan saya tidak punya pikiran untuk mencari kesenangan selir. Tetapi jika Wen Xiyue bertemu dengan saya sekarang, saya tentu tidak akan membiarkannya pergi. Ketika Silvermoon mendengar kata-kata Han Li, dia tercengang. Rasanya dia berbicara dengan tulus. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.